Selamat datang di SMK Negeri 2 Penajam Pasir Utara. SMK ini didirikan pada tahun 2006 yang terletak di Jalan Provinsi Kilometer 8, Nipah-Nipah, Kalimantan Timur. Sekolah ini menjadi salah satu sekolah menengah kejuruan yang telah mendapat akreditasi A. Saat ini SMK Negeri 2 telah memiliki beberapa kompetensi keahlian, di antaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Oktavia Wulandari dengan nomor UKG 201503285199, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2, program studi bimbingan dan konseling Universitas Mula Warman Samarinda. Berikut video best practice saya dengan menggunakan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Selamat menyaksikan. LK 3.1 menyusun best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan hasil serta dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi SMK Negeri 2 Penajam Pasir Utara, lingkup pendidikan sekolah menengah kejuruan. Tujuan yang ingin dicapai, ada tujuan umum di mana peserta didik dapat memiliki pemahaman tentang bahaya dampak rokok serta dapat mengurangi maupun mengendalikan diri dari perilaku merokok. Untuk tujuan khusus ada 3. Yang pertama adalah peserta didik dapat membuat poster tentang bahaya rokok dan dampaknya. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan tanggapan dengan mengasumsikan upaya yang dapat diterapkan secara bertahap guna mengurangi perilaku merokok. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengendalikan diri saat memiliki keinginan atau ajakan guna menghindari asap rokok. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah yaitu peserta didik terkadang kurang fokus terhadap pelajaran. Lalu terekap sering tidak masuk sekolah karena membolos ataupun sakit. Dan juga serta hasil dari need assessment AKPD pun menunjukkan bahwa 75% peserta didik membutuhkan informasi tentang bahaya merokok dan dampaknya. Setelah mengidentifikasi masalah, dilakukan kajian literatur dan wawancara mengenai faktor penyebab remaja merokok, yaitu ingin mencoba karena penasaran, meniru adanya dukungan, ingin dianggap dewasa, setia kawan, mengusir rasa sepi, jenuh, dan galau, serta kurangnya rasa sadar peserta didik dari informasi bahaya merokok dan dampaknya. Dari ketujuh penyebab terjadinya remaja merokok, hal yang paling utama untuk diselesaikan yaitu kurang rasa sadar dari peserta didik akan informasi bahaya merokok dan dampaknya. Mengapa praktek baik ini penting untuk dibagikan? Yang pertama, peserta didik sebagai bentuk pencegahan ataupun pengentasan guna meminimalisir penyimpangan perilaku merokok. Yang kedua, kepada rekan guru, praktek baik ini dapat menjadi motivasi dalam proses atau media yang digunakan, sehingga dapat melakukan praktek baik pada pembelajaran yang ia laksanakan. Kepada kepala sekolah sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan kebijakan terhadap tata tertib dan kebijakan di sekolah. Dan untuk orang tua sebagai bahan pengetahuan untuk membantu peserta didik mencegah maupun meminimalisir remaja merokok. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab dalam praktek ini? Sebagai guru BK, hal yang menjadi tugas dan tanggung
tanggung jawabnya adalah membantu pencegahan serta pengentasan masalah dengan meminimalisir masalah yang sama timbul kembali melalui mencoba membuat praktek baik dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan rancangan pelaksanaan layanan. Yang kedua, menyediakan bahan ajar. Yang ketiga, menyiapkan LKPD secara berkelompok, menyiapkan media, menyiapkan angket evaluasi proses dan hasil, melakukan kegiatan sesuai dengan rancangan pelaksanaan layanan baik dari tahap awal, tahap inti, hingga tahap akhir, lalu merefleksikan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan, mengevaluasi hasil dari pelaksanaan kegiatan. Untuk tantangan yang dihadapi ketika melakukan praktek baik ini meliputi peserta didik belum bisa terbiasa dengan menggunakan metode pembelajaran. Yang kedua, pengalaman guru yang masih sangat terbatas. Yang ketiga, pemberian layanan belum menyeluruh karena terdapat peserta didik yang tidak hadir. Tidak seluruh kelompok peserta didik mempresentasikan hasil proyek karena mengingat waktu yang cukup sangat terbatas. Selanjutnya, terdapat kendala teknis dalam pelaksanaan baik dari segi clip-on yang digunakan maupun jaringan. Pelaksanaan praktek baik melibatkan banyak pihak diantaranya, yaitu kepala sekolah, yang kedua rekan sejawat, yang ketiga yaitu peserta didik menjadi subjek pelaksanaan layanan. Untuk aksi, langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama, membiasakan peserta didik dengan menggunakan metode yang inovatif. Yang kedua, pengalaman yang terbatas guru BK diatasi dengan memperbanyak belajar metode inovatif agar dapat banyak menguasai melalui literatur, rekaman video, dan sebagainya. Lalu berkoordinasi dengan rekan sejawat dalam membantu pelaksanaan kegiatan untuk antisipasi kelebihan waktu. Selanjutnya yaitu tantangan untuk pemerataan layanan kepada peserta didik dengan memberikan layanan bimbingan kelompok bagi yang tidak hadir saat klasikal berlangsung. Yang terakhir yaitu meminimalisir kendala teknis maupun non-teknis. Strategi yang digunakan yaitu metode project based learning guna meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah proyek dan memperoleh pengetahuan dalam prosesnya, atau pembagian kelompok dilakukan secara heterogen juga. Adapun proses pelaksanaan kegiatan antara lain tahap awal. Di tahap awal, pernyataan tujuan diisi dengan salam, doa, ice breaking, dan cek kehadiran. Penjelasan langkah-langkah kegiatan dan kontrak perilaku. Lalu mengarahkan kegiatan atau konsolidasi dan tahap peralihan transisi. Dan di tahap inti, mulai dengan pernyataan yang mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal pembuatan proyek, memonitor kemampuan atau perkembangan proyek, lalu menguji hasil dan evaluasi hasil pengalaman yang dipresentasikan. Dan untuk tahap akhir, kesimpulan kegiatan yang dilakukan oleh guru beserta salah satu peserta didik, refleksi dan evaluasi hasil, penguatan dan rencana tindak lanjut dari guru BK, penutup dengan doa dan salam. Aksi pada kegiatan praktek baik ini melibatkan beberapa pihak, yakni kepala sekolah dengan izinnya, kegiatan praktek baik ini bisa dilakukan. Yang kedua, rekan sejawat dalam membantu pelaksanaan kegiatan untuk antisipasi kelebihan waktu dan membantu secara teknis pelaksanaan. Yang ketiga, peserta didik yang dengan kooperatif telah mengikuti seluruh langkah kegiatan. Sumber daya dan materi diantaranya yaitu kuota untuk memaksimalkan jaringan internet saat Zoom berlangsung pada proses pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, perangkat pembelajaran. Yang ketiga, laptop yang memadai, LCD, proyektor, dan terminal untuk daya, kamera video guna perekaman, dan clip-on sebagai pengeras suara, headset Bluetooth, dan laser pointer. Pencahayaan yang baik sehingga proses pelaksanaan kegiatan dapat juga untuk berjalan maksimal. Waktu untuk melakukan proses editing video pelaksanaan kegiatan. Untuk refleksi hasil dan dampak aksi yang dilakukan yaitu adanya perubahan pemahaman peserta didik mengenai bahaya rokok dan dampaknya, sehingga dapat membuat proyek melalui poster tentang bahaya rokok dan dampaknya sebagai salah satu upaya penyampaian informasi baik kepada lingkungannya. Dan yang kedua, sikapnya. Peserta didik sepakat bahwa dampak dari perilaku merokok tersebut sangat merusak masa pertumbuhan usia remaja dan tanpa disadari telah membahayakan orang terdekat serta lingkungan sekitar. Oleh karena itu, peserta didik mengasumsikan upaya yang dapat diterapkan secara bertahap guna mengurangi perilaku merokok. Tingkah laku. Peserta didik dapat mengendalikan diri, memiliki keinginan atau ajakan guna menghindari asap rokok, serta dapat berupaya untuk jaga jarak maupun menegur dengan sopan jika berada dekat dengan perokok aktif. Refleksi hasil dan dampak
apakah hasilnya efektif? Setelah pelaksanaan kegiatan yang dapat dilihat dari adalah efektif. Peserta didik antusias mengikuti kegiatan, senang dengan aktivitas yang dilakukan. Adapun hasil mereka sudah mampu mengambil pernyataan sikap ketika berhadapan dengan perokok aktif dan membuat informasi baik melalui poster. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Akan dilihat terlampir setelah video ini. Apa yang menjadi faktor keberhasilan? Karena adanya dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik dalam prosesnya. Namun walaupun terdapat hambatan baik dari segi waktu yang melebihi jam pelajaran dan teknis, tetapi semua ini tersebut dapat teratasi. Pelajaran yang didapatkan dari pelaksanaan praktek baik ini antara lain, yang pertama, menyadari betapa pentingnya setiap pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan rencana yang matang, terstruktur, dan fokus. Dimulai dengan identifikasi masalah agar kegiatan dilakukan tepat sasaran dan bisa bermanfaat untuk peserta didik ke depannya. Yang kedua, merumuskan faktor penyebab masalah yang terjadi dari beberapa sebab. Setelah mengetahui beberapa faktor penyebab, maka menentukan satu akar masalah dari faktor yang paling dominan. Lalu dari akar masalah, kemudian dicarilah solusi yang sesuai guna menyelesaikan masalah dan memilih teknik yang paling efektif dalam penyelesaiannya. Dan setelah itu, setelah mendapatkan solusi teknik, maka disusunlah rancangan pelaksanaan layanan, perangkat pembelajaran, dan evaluasi yang bisa menjadi tolak ukur efektif tidaknya kegiatan yang dilakukan. Kita mulai kegiatan belajar ini ya. Ketua kelas mana ya, ketua kelas? Oke, si Hamdi ya. Nah, silakan Hamdi untuk pimpin doa terlebih dahulu ya. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, diucapkan kembali selamat siang. Siap. Nah, pada semangat atau pada lemes ini? Oke. Nah, kalau pada semangat semua coba diperhatikan temannya, kira-kira apakah ada yang tidak hadir? Ada orang? Dua orang. Satu keterangannya sakit kan? Oke, yang satunya izin ya? Ada kendala dalam perjalanan menuju sekolah tadi? Oke, kalau misalnya itu tidak ada, nah, untuk menambah semangat kita ya, kita isi dikit dulu. Berdiri. Oke, berdiri. Mbak, jika dikatakan kanan berarti? Yang kanan kiri berarti? Re. Kanan. Kiri. Kanan kiri. Kembali ke belakang tangannya ya, supaya tidak ngantuk. Nah, di dalam kesempatan pertemuan ini, ada tujuan yang nantinya akan kalian capai. Ya, ada 3 tujuan seperti yang ditampilkan di PPT. Di dalam mencapai tujuan ada langkah kegiatan yang harus kita jalankan. Nah, jadi langkah kegiatan juga sudah ditampilkan di layar. Oke? Inilah topik yang akan kita bahas, ya kan? Nah, kira-kira dari topik yang akan kita bahas ini, apakah kalian sudah siap untuk menerima? Oke. Nah, kenapa juga Ibu membahas bahaya rokok dan dampaknya? Karena Ibu mendapatkan laporan dari beberapa guru serta dari siswaan ya. Katanya ada beberapa siswa baik di kelas ini maupun di kelas lainnya, setiap kalau pulang sekolah itu memang langsung ganti baju, tapi langsung melakukan aktivitas yang kurang menyenangkan. Salah satunya adalah Oke, kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan pada hari ini?
Dari bentuk pengertian dan jenisnya, kita lanjutkan zat yang terkandung dalam sebatang rokok. Oke. Di sini ada nikotin, ada tar, ada karbon monoksida, ada zat karsinogen, ada zat iritan. Pada intinya semua zat ini tidak baik untuk tubuh kita. Apa faktor yang mendorong kemajuan rokok? Nah, di sini lihat. Dari faktor kita masuk ke perokok aktif dan perokok pasif. Nah, coba siapa yang membacakan? Coba perokok aktif apa ini? Oke, silakan. Orang yang melakukan aktivitas rokok, orang yang tidak merokok atau minum asap rokok orang lain kemudian mendapatkan risiko kesehatan yang sama dan bahkan bisa lebih besar daripada rokok aktif. Oke, terima kasih. Bahaya yang ditimbulkan akibat rokok. Lalu, apa sih dampaknya bagi remaja? Aku suruh teman kalian yang tadi sudah mampir sana. Sebelum dilanjutkan, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, Tikmir, boleh Tikmir. Silakan Tikmir. Apa yang ingin ditanyakan? Baik. Protein itu kata WHO, ini katanya WHO ya. WHO tahun 2013. Protein itu dikatakan bisa menghabiskan 1 sampai dengan 10 batang rokok per hari. Rockdown itu rokok yang menghabiskan sekitar 10 sampai 20 batang rokok per hari. Nah, di sini ada rokok berat. Kenapa dikatakan berat? Ya karena seharinya dia bisa lebih dari 20
alhamdulillah ya. Apapun yang kita dapatkan hari ini kita harus bersyukur. Nah, sebelum juga kita menutup kegiatan pada kegiatan hari ini ya, ada juga yang harus kalian isikan ya, yaitu lembar evaluasi. Nah, jadi sebelum ini juga dibagikan, ada harapan yang ingin disampaikan kepada kalian ya, dengan diberinya materi pada siang hari ini. Harapannya kalian yang tadinya misalnya sering merokok ya, seperti mengatakan saya bu, karena saya merupakan perokok ringan, nah, dikurangi ya. Oke, terima kasih. Mengingat bahwa dalam hal perokok ini sangat berbahaya dalam ukuran usia kalian ya. Oke, silakan ini lembar evaluasinya diisi terlebih dahulu. Nah, oke, boleh belakang sama yang di. Oke, sambil mengisi lembar evaluasi, jika nantinya ada yang bisa ringkas dari topik yang kita bahas pada siang hari ini, ya, kalian dapat tolong BK, boleh misalnya bu, saya mau jalan face to face untuk membahas materi kelanjutan dari dampak pokok dan bahayanya boleh, atau misalnya bisa mengkonsultasi boleh, atau misalnya memiliki permasalahan yang sama seperti ini, ya kan? Nah, silakan datang ke ruang BK, misalnya mau konseling. Kegiatan siang hari ini kita ucapkan alhamdulillah. Silakan ditutup kegiatan pada siang hari ini kami dengan membaca doa. Mari kawan, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, jika saya katakan SMK, boleh kalian jawab? Bisa. SMK? Bisa. Kembali, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengamati rencana pembelajaran dan prosesnya, yang diterapkan adalah model pembelajaran project based learning, yang mana ini tujuannya adalah proses pembelajaran ini yang sudah berorientasi pada siswa. Artinya proses ini yang diinginkan atau yang disarankan oleh kurikulum kita. Proyek yang diangkat oleh Ibu Devi adalah proyek terkait pembuatan poster atau pengumuman atau mungkin kayak kampanye anti rokok semacam itu, terutama ditujukan untuk siswa-siswanya, siswa kita. Ini sangat bagus. Mungkin semacam itu sebang saran atau testimoni yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin memberikan tanggapan mengenai kegiatan pemberian layanan dari rekan saya. Saya sudah melihat layanan yang diberikan sudah sesuai dengan RPL, di mana susunan dan susunannya itu sudah sesuai dengan RPL yang dibuat. Ya, kalau dari saya secara pribadi sudah cukup baik. Hanya saja mungkin kalau misalnya ditanya sarannya atau kurangnya apa, ya itu tadi yang ice breakingnya mungkin lebih disisipkan lagi di tengah-tengah kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Setelah saya melihat video bimbingan klasikal yang telah dilakukan oleh Bu Devi tentang kenali bahaya rokok dan dampaknya, saya melihat di situ Bu Devi sudah mengenalkan kepada siswa pembelajaran inovatif guna melatih critical thinking siswa dalam menyelesaikan proyek, serta melatih siswa untuk menyebarkan informasi baik dengan membuat proyek, yaitu pembuatan poster. Dan dalam penyampaian yang telah dilakukan juga sudah cukup baik, siswa sudah cukup paham, bahasanya mudah dipahami oleh siswa, bahasanya pun jelas, penyampaiannya pun runtun dari awal dia menyampaikan tujuan, pendahuluan, inti dan akhir dari pembelajaran itu. Saran saya, semoga pembelajaran inovatif ini tidak hanya dilakukan untuk materi ini saja, untuk materi-materi selanjutnya semoga pembelajaran ini juga dilakukan agar siswa menjadi lebih semangat lagi.
Terima kasih. Saya merasa senang karena mendapat pemahaman baru dan pengalaman baru dalam belajar pada materi kenali bahaya rokok dan dampaknya, serta mengingatkan saya dalam bersikap guna menetralisir maupun menghindari perilaku yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah anak saya menerima materi layanan bimbingan konseling tentang bahaya merokok dan dampaknya dari Ibu Debbie Oktavia Wulandari, alhamdulillah saya sebagai orang tua merasa sangat terbantu sekali karena anak saya jadi memahami bahwa sebenarnya merokok itu tidak bagus bagi dia, dan yakin setelah ini insya Allah anak saya tidak akan merokok.